Awalnya juga saya ini teman-teman. Awalnya itu ketika saya nanam cabai ini kan ada yang keriting ketika masih kecil. Awalnya saya cabutin. Udah agak banyak lah teman-teman. 30-an batang saya cabutin. Karena pikir saya masih kecil cabut aja nanti jadi kepikiran gitu ya. Tapi ternyata setelah dicabutin ada lagi yang sakit. Ada lagi yang sakit. Setelah saya pikir-pikir lagi teman-teman, lari dari masalah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SM dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya di channel Rumah SM. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-temanku semuanya. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas itu adalah cara mengatasi cabai keriting teman-teman. Oh bukan, maaf ya. Cara mengatasi keriting daun pada tanaman cabai. Ya, jadi sekarang ini keriting daun pada cabai menjadi suatu pandemi bagi seluruh petani cabai. Di Indonesia ini sampai saat ini keriting pada tanaman cabai ini masih sangat misteri teman-teman. Jadi di bulan sekarang ini, di bulan-bulan 10 ini teman-teman, curah hujan tinggi, sebagian curah hujan tinggi, sebagian malah kekeringan. Dan sekarang kita lihat ini di belakang kita ini ada kebun cabai yang saya tanam ya teman-teman. Dan alhamdulillah, ini saya malah alhamdulillah karena pada kesempatan kali ini saya diberi dua hal, yang sehat ada, yang keriting ada. Dan kemarin saya cari tahu tentang informasi mengatasi keriting ini, itu ternyata masih banyak misteri. Kenapa saya masih katakan banyak misteri teman-teman? Jadi bagi para senior petani cabai yang sering nanam cabai pun itu pendapatnya masih berbeda. Ada yang mengatakan cabai keriting itu dikarenakan hama. Ada yang dikarenakan cuaca. Ada yang dikarenakan organ dalam pada tanaman cabai itu terganggu. Lalu apakah yang benar teman-teman? Jadi atas dasar itulah saya kemarin berpikir, nah terus yang benar yang mana? Karena kalau salah menganalisis gejala tentang tanaman keriting pada tanaman cabai ini, artinya sebab yang menyebabkan dia keriting, maka kita pun akan susah untuk mengatasinya teman-teman. Dan alhamdulillah seperjalanan ini ternyata saya menemukan beberapa hal yang ini juga berbeda dari teman-teman sekalian teman-teman. Saya bukan bermaksud pendapat saya benar, bukan. Tetapi di sini saya akan memberikan pembuktian ilmiah yang saya dapatkan agar kita semua tentunya seluruh petani Indonesia bisa bersama-sama menyelesaikan masalah keriting pada cabai ini. Kalau pendapat saya itu benar teman-teman, menurut teman-teman benar ya. Jadi yang begini teman-teman, pertama dari cabai keritingnya dulu teman-teman. Cabai keriting itu banyak macam. Ini adalah cabai keriting yang ada pada tanaman cabai kita teman-teman. Ini adalah, kita lihat daunnya mengkerut. Daunnya mengkerut ya teman-teman. Tetapi kalau kita lihat, ini tidak disebabkan oleh hama teman-teman. Karena bisa kita lihat, hama itu nggak ada tanaman cabai kita. Karena ini ya teman-teman, di tempat saya ini di bulan 10 ini musim hujan tinggi. Dan sepengalaman saya di curah hujan tinggi itu hama yang kelihatan seperti tungau, trip, kutu kebul itu kurang teman-teman. Jadi mengantisipasinya pun lumayan mudah. Berbeda kalau musim kemarau. Sudah kalau musim kemarau ya teman-teman. Kalau musim kemarau itu justru hama yang kelihatan banyak, penyakitnya adalah jamur teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman saya ingin mengatakan, jadi ada pendapat yang mengatakan keriting daun pada cabai
itu bisa disebabkan oleh hama. Saya setuju, bukan membantah itu salah, bukan. Tapi lihat keritingnya teman-teman. Kalau keritingnya yang seperti saya ini, seperti ini, keritingnya daunnya masih membuka, dia mengkerut tetapi tidak ada hamanya, ini bukan karena hama. Ya. Karena kalau kena hama, logikanya kalau hamanya kita semprot, kita bunuh, kita hilangkan, dia akan sembuh dan tubuhnya normal, teman-teman. Atau ada cara lain, kalau kita misalnya keritingnya kena hama, bisa kita pangkas seluruh daun sehingga hama tidak bersarang di situ lagi. Nanti kita lihat tunasnya itu bagus lagi apa tidak. Kalau dia kena hama, maka tunas barunya tidak keriting, teman-teman. Ya, ini logika ilmiah. Logika ilmiah seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita lihat untuk yang pertama tadi adalah hama ya, kena hama. Jadi keriting kena hama itu berbeda. Jadi jangan asal kita menyimpulkan ini keriting karena hama. Lihat memang di kondisi kita ada hamanya apa tidak. Kalau tidak ada, berarti bukan karena hama. Dan keriting yang kita bahas itu adalah keriting yang seperti ini. Ini tidak ada hamanya. Lalu ini sering di cabai kita. Terus bagaimana cara mengatasinya? Kita selidiki penyebabnya ya, teman-teman ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kekurangan unsur hara. Jadi di sini saya menelaah, tadinya bisa jadi ini kekurangan unsur hara. Tetapi saya menemukan fakta yang berbeda, teman-teman. Faktanya adalah seperti ini. Ini ya, kita lihat teman-teman. Ini ada tanaman cabai yang berada dalam satu lubang yang sama, tetapi kondisi fisiknya berbeda, sangat jelas berbeda. Yang satu keriting, yang satu sehat, teman-teman. Dan ini saya temukan tidak hanya satu lubang. Jadi ini ya teman-teman, penampakannya satu sehat, satu keriting. Kita lihat sama-sama, hama tidak ada. Baik yang sehat maupun yang keriting itu tidak ada hamanya. Jadi keriting itu terus penyebabnya apa? Gitu ya. Itu yang memancing saya, teman-teman. Dan setelah saya amati, saya perhatikan, kita pikir bersama ya pembuktian ilmiah tadi. Kalau dia kena hama berarti harusnya hamanya selesai, keritingnya sembuh. Kalau unsur hara harusnya dalam satu lubang itu dia akan tumbuh normal semuanya atau sakit-sakit semuanya, berarti bukan itu, teman-teman. Jadi ini pendapat saya, itu adalah kerusakan jaringan pada akar, teman-teman, sehingga menyebabkan penyerapan unsur hara pada tanah itu kurang maksimal. Jadi kalau ini dibuktikan, saya dulu pernah membuktikan ketika tanaman saya masih kecil, teman-teman. Cabai keriting, kalau keritingnya seperti ini kalau kita cabut, akarnya akan bengkok, akar tunggangnya akan bengkok. Dan ketika kita besar, kita lihat akarnya itu akan memiliki benjolan, teman-teman. Jadi intinya akarnya tidak sehat, sehingga yang terjadi penyerapan unsur hara itu kurang maksimal, yang menyebabkan ketika kita tanam dalam satu lubang dua pohon yang berbeda, satu sehat satu tidak, itu masuk akal. Jadi unsur haranya ada, tetapi daya serapnya yang berbeda, daya fisiknya yang berbeda ya, teman-teman. Jadi menurut saya keriting daun itu disebabkan karena kerusakan jaringan pada akar. Lalu kalau kita berbicara panjang lebar tentang masalah keriting daun, tidak tidak sah kayaknya kalau kita juga tidak memikirkan bagaimana solusinya. Jadi nanti di sini akan saya percobakan perlakuan yang akan saya fokuskan ke dalam penanganan akar, teman-teman. Nanti juga treatmentnya akan saya buat berbeda. Nanti itu akan saya tampilkan di tema cara menanam cabai, cara mengatasi keriting daun pada cabai pada bagian kedua ya, teman-teman. Ini nanti kita buat di part 1 bagian pertama, nanti kita lanjutkan. Jadi setelah saya aplikasikan,
perlakuan untuk penyembuhan akar. Nanti kita lihat responnya seperti apa. Jadi pada kesempatan kali ini video tentang cara mengatasi keriting daun pada tanaman cabai ini saya fokuskan ke bagian menganalisis penyebab keriting daun pada cabai atau mengidentifikasi keriting daun pada cabai. Yang kesimpulannya adalah itu bukan karena hama, bukan karena kekurangan unsur hara, tetapi dikarenakan kerusakan jaringan pada akar ya teman-teman, dengan kondisi keriting tentunya yang seperti ini. Lalu ketika keriting daun disebabkan oleh hama itu ada tidak? Pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya, ada enggak sih keriting daun pada tanaman cabai yang disebabkan hama? Ada teman-teman. Dia akan mengkerut daunnya sama, tetapi dia menggulung. Dan kalau kita lihat serangan tungau atau hama-hama trip ya, kalau tungau itu menggulung sekaligus bagian bawah daun itu agak kecoklatan teman-teman. Itu adalah ciri-cirinya, ciri-ciri. Nah kalau keritingnya seperti ini, daunnya tidak ada hamanya dan tidak kecoklatan teman-teman, dia hanya keriting. Jadi kalau kita logikakan, keriting itu faktor bawaan, saya agak setuju malahan. Jadi tadi saya katakan bahwasanya perakarannya yang kurang sehat, dan ini disebabkan oleh apa? Disebabkan kalau menurut saya ya teman-teman, karena saya sudah menemukan, alhamdulillah ini saya pernah ditemukan dengan kasus yang sama tapi pada tanaman yang berbeda, yaitu pada tanaman bawang merah. Jadi kerusakan jaringan pada akar atau lemahnya kondisi akar itu bisa disebabkan karena kurang tuanya bibit yang kita tanam teman-teman. Maksudnya adalah, jadi dulu saya pernah nanam bawang merah itu, bawang merah, bibit yang saya simpan itu ada yang dia kurang tua teman-teman. Ketika kita panen bibitnya itu kurang tua, kita simpan terus kita tanam, jadinya sama, jadinya keriting. Kalau bahasa bawang itu bukan keriting tapi apa ya namanya ya, daunnya itu warnanya juga sama tapi lunglai gitu ya teman-teman. Dan dugaan saya untuk tanaman cabai ini, untuk kasus keriting itu sama teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah tentang akar ya teman-teman, perakaran yang kurang sehat yang disebabkan karena bibit cabai itu berasal dari bibit yang kurang matang atau kurang tua. Itu kenapa orang tua dulu kalau bikin bibit cabai itu dia nyari langsung di pohonnya yang sehat, normal, yang merah. Kemudian ketika nyemai pun dia tidak ambil semua teman-teman. Jadi dalam satu batang cabai dia ambil bagian tengahnya, ujung bawah sama ujung atasnya dia buang ya teman-teman ya. Itulah kalau orang tua kita ajarkan kepada kita. Tapi nggak tahu ya, karena kita sekarang itu beli bibit itu kan dari mana-mana, dan mungkin kita kadang ada yang beli dari pasar, langsung kita buka, langsung kita semai. Kita tidak tahu kondisi di lapangan, apakah tanaman cabai ini sudah benar-benar matang, apakah merahnya merah peraman, kita nggak tahu. Jadi solusi dari pelajaran pada kali ini itu adalah yang ingin saya coba berikutnya ya teman-teman. Doakan apa yang saya pikirkan ini betul, sehingga kita nanti bisa menjadi petani yang tidak lagi dihadapkan dengan keriting pada tanaman cabai. Jadi yang akan saya lakukan yang pertama hari ini tentunya menghadapi dulu bagaimana cara menghadapi cabai kalau sudah keriting. Untuk mengantisipasinya yang kedua, saya nanti insya Allah akan saya buat bibit sendiri dengan bibit pilihan, tentunya dengan cara orang tua kita dulu. Kita balikan lagi cara mereka sebagai bentuk kehati-hatiannya, dan kita nanti akan buktikan dengan cara pemilihan bibit yang sudah matang itu apakah juga masih ada keriting teman-teman. Mudah-mudahan tidak. Dan buat teman-teman yang lain, buat yang senior yang di sana yang sudah menemukan ramuan sendiri, pendapat sendiri, mungkin pendapat saya masih salah, saya mohon maaf teman-teman. Bukan berarti saya ini
menyalahkan teman-teman, bukan ya, karena mungkin kebodohan saya belum bisa membaca atau belum bisa melihat apa penyebab cabai keriting, dan sementara ini yang bisa saya amati hanya itu teman-teman. Jadi buat para junior yang belum pernah menanam, mungkin ingin menanam cabai, harapan saya untuk lebih hati-hati lagi tentang pemilihan benih, sehingga nantinya kita tidak lagi dihadapkan dengan keriting ini teman-teman. Awalnya juga saya ini teman-teman, awalnya itu ketika saya nanam cabai ini kan ada yang keriting ketika masih kecil. Awalnya saya cabutin. Udah agak banyak lah teman-teman. 30-an batang saya cabutin. Karena pikir saya masih kecil cabut aja, nanti jadi kepikiran gitu ya. Tapi ternyata setelah dicabutin ada lagi yang sakit. Ada lagi yang sakit. Setelah saya pikir-pikir lagi teman-teman, lari dari masalah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi solusi yang tepat adalah menghadapi masalah. Artinya kalau teman-teman hari ini cabenya ada yang keriting, syukuri saja alhamdulillah, berarti kita diberi kesempatan untuk mengatasi cabai keriting itu. Mudah-mudahan kita bisa menemukan obat dari cabai keriting itu, sehingga kita nanti dalam penanaman berikutnya atau generasi kita berikutnya sudah tidak awam lagi dalam dunia cabai yang daunnya keriting teman-teman. Itu saja pertemuan pada hari ini teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Ayo terus kita lakukan yang kita bisa untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SM.